Pemirsa, seorang pria asal Tuban tewas dibunuh saat mengunjungi kekasihnya di Nganjuk, Jawa Timur. Korban mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam di tangan dan kepala. Warga desa Ketandan, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, gempar dengan tewasnya seorang pria yang belum diketahui identitasnya. Korban tewas dengan luka parah di tangan dan kepala akibat sabetan senjata tajam usai dianiaya ST, warga desa Ngeringin. Awalnya, korban datang ke desa Ketandan karena ingin berkunjung ke rumah kekasihnya, HI. Namun saat baru turun dari mobil dan hendak berjalan melewati gang menuju rumah kekasihnya, pelaku keburu datang dan menyerangnya dengan senjata tajam. Diduga motif pembunuhan adalah cemburu karena wanita yang hendak dikunjungi korban adalah mantan kekasih pelaku. Hubungan asmara terkait dengan tersangka, terkait dengan orang perempuan itu ada hubungan dulu, tapi yang perempuannya tidak mau seperti itu. Sementara usai kejadian, pelaku kabur dan meninggalkan motornya di lokasi. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Sebuah minimarket di Bekasi, Jawa Barat disatroni kawanan perampok. Pelaku mengancam para pegawai menggunakan senjata tajam. Uang tunai puluhan juta rupiah dan puluhan bungkus rokok raib digasak pelaku. Dari rekaman CCTV, pelaku perampokan berjumlah 4 orang masuk ke minimarket di Jalan Suprapto Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku mengancam para pegawai tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis golok. Bahkan satu pelaku berupaya melukai salah satu pegawai menggunakan senjata tajam. Para pelaku berhasil menggasak sejumlah uang yang ada di dalam laci kasir dan puluhan bungkus rokok. Usai beraksi, komplotan perampok ini langsung keluar dengan santai hingga tak dicurigai konsumen lainnya. Para pelaku memanfaatkan situasi saat minimarket sepi pengunjung. Akibat kejadian ini total kerugian mencapai puluhan juta rupiah. 10 menit ada 4 orang datang masuk, langsung mengacungkan senjata tajam ke karyawan. Nah, karyawan sempat lari, tapi karena takut akhirnya mereka disatuin gitu. Kayaknya dalam tahun ini udah 2 kali kalau ya. Kasus perampokan telah ditangani petugas kepolisian Polsek Setu dan Polres Metro Bekasi. Kini para pelaku dalam buruan polisi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Seorang ibu menjadi korban jambret 2 orang pemuda berboncengan motor usai berbelanja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian, korban kehilangan tas yang berisi uang tunai, surat berharga, dan 1 unit ponsel. Aksi komplotan jambret mengincar seorang ibu usai berbelanja di sebuah toko di Jalan Minasaupa, Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini terekam kamera CCTV. Awalnya 2 pelaku yang berboncengan sepeda motor melintas di Jalan Minasaupa dan tiba-tiba berbalik arah saat melihat korbannya keluar dari dalam toko. Korban sedang menaruh barang, langsung dipepet dan dirampas tasnya. Korban yang terkejut langsung berteriak sambil berusaha mengejar para pelaku. Sementara komplotan langsung tancap gas. Aku 2 orang yang kemudian menjambret ibu-ibu yang katanya tadi si ibu isi tasnya berupa uang tunai dan beberapa surat penting, ATM juga. Tapi menurut info dari keterangan si ibu, katanya dia sudah blokir. Akibat kejadian ini, korban kehilangan uang tunai jutaan rupiah, sejumlah surat-surat berharga, kartu ATM, dan 1 unit ponsel. Sementara kasusnya telah dilaporkan korban ke Polsek Rapocini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yulius Vin melaporkan. Tim gabungan Satreskrim dan Sat Narkoba Polresta Padang menggerebek pelaku pencurian spesialis alarm truk di daerah Karangputih, Kota Padang. Saat digerebek, petugas menemukan narkoba dan alat isapnya. Tim Kelewang dan Raja Wali Satres Narkoba dan Reskrim Polresta Padang menggerebek RZ, seorang DPO pencurian spesialis alarm truk di sebuah bengkel las di daerah Karangputih, Lubuk Kilangan, Kota Padang.
Tersangka yang merupakan sopir truk ini awalnya mengelak saat diinterogasi petugas, sehingga petugas melakukan penggeledahan di kendaraan truk yang biasa dibawanya. Saat dilakukan penggeledahan, petugas temukan satu paket narkotika jenis sabu beserta alat hisap yang disimpan di samping kemudi truk yang ia kendarai. Dari pengakuan tersangka, barang itu untuk dikonsumsi bersama kernetnya. Jadi tim kami, tim Klewang dan tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang bergabung mengungkap pelaku pencurian dan pelaku tindak pidana narkotika. Alhamdulillah tim gabungan kami, Klewang dan Raja Wali, berhasil mengamankan 2 orang pelaku atau tersangka di TKP. Kedua pelaku selanjutnya diamankan bersama barang bukti ke Mapolresta Padang untuk proses lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Kembali di Jurnal Lintas Anyus pagi pemirsa, kebakaran melanda 4 rumah di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah warga. Kepulan asap hitam ini membumbung tinggi dari kebakaran 4 rumah di Jalan Mampang Perapatan 2, Jakarta Selatan hingga mengakibatkan kepanikan warga. Rumah warga yang berhimpitan membuat api dengan cepat merembet dari satu bangunan rumah ke rumah warga lainnya. Warga sekitar dibantu petugas Gulkarmat Jakarta Selatan berjibaku melokalisir dan memadamkan api agar tidak terus membesar. Tidak ada yang mengetahui pasti asal api, namun dugaan sementara berasal dari korsleting listrik. Baru anak saya bersama bilang dia, Pak, tolongin itu Haji Umus kebakaran gitu. Dan itu saya lari ke depan, saya ini teriak-teriak gitu, baru pada keluar tahu kalau ini itu kebakaran. Itu sepertinya kayak kena Dari korsleting listrik. Kadang-kadang di dalam ada itu merambat ke tempat lain. Ya ini. 1 jam proses pemadaman, api akhirnya bisa dikuasai tanpa ada korban jiwa. Selanjutnya, kepolisian setempat kini memastikan penyebab kebakaran. Di Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Aksi pencurian besi penutup saluran air ini terekam kamera CCTV di salah satu kompleks perumahan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Terlihat seorang pemulung mencuri grill grating atau besi penutup saluran air dengan mencongkel menggunakan tongkat kait sampah. Saat itu kondisi di sekitar lokasi terlihat sepi aktivitas warga. Usai berhasil mencongkel besi tersebut, pelaku langsung memasukkannya ke dalam karung sampah dan berhasil melarikan diri. Aksi pencurian yang diunggah akun Instagram @faktajakarta ini pun viral. Hingga kini, polisi masih mencari tahu lokasi pasti pencurian besi saluran air tersebut. Dari Jakarta, melaporkan.